Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, ibu-ibu yang berbahagia. Terima kasih ya, ibu-ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang akan kita uraikan dari CPP dari Ibu Dahlia Sarjana Komunikasi. Ya. Untuk mempersiapkan waktu, kita dengarkan apa arahan-arahan yang disampaikan oleh Ibu Dahlia, yaitu tentang Oke, untuk selanjutnya kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya kita dengan lagu kemerdekaan Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin bersama duduk. Hadirin ibu-ibu dan bapak guru yang hebat, untuk selanjutnya untuk belajar dulu yaitu pemaparan tentang penyimpanan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua yang akan diterapkan nanti di kelas masing-masing. Kepada yang Ibu Lia Sedania kita calon guru penggerak angkatan ke-11 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menyempatkan waktu untuk berbagi praktik baik pada saat ini mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya mau kasih pantun dulu, boleh? Boleh. Nah, nanti bilang cakep ya. Belum. Kunang-kunang bersinar di malam hari. Buaya indah rasa merdu. Guruku cahaya permata hati. Mana cakepnya? Selalu dicinta dalam hidupku. Masih semangat? Sudah makan belum? Nah, kalau gitu tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat.
Oke, nah saya ada ice breaking sedikit. Jadi kalau saya bilang claps berarti tepuk ya. Kalau saya bilang boom berarti tepuk meja. Bisa? Kita mulai ya. Clap, boom, clap, clap, boom, boom, clap, boom. Nanti dulu aku dengerin dulu. Konsentrasi. Clap, clap, boom, 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 clap, 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 boom, clap, boom. Konsentrasinya ya, alhamdulillah. Itu aja ya konsep ice breakingnya. Kita langsung aja ke penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah sering dengar apa itu budaya positif. Kira-kira nih kategorinya atau jenis-jenisnya apa aja budaya positif? Ada yang tahu? Boleh kasih masukannya? Kira-kira yang termasuk ke budaya positif itu apa aja? Boleh ajukan tangannya? Ya, Mas Ediman boleh. Terima kasih ya Ibu Dia. Menurut pemahaman kami, budaya positif adalah menerapkan disiplin tata krama yang bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Itu menurut kami. Bagus ya. Pak Sediman menjawab bahwa budaya positif itu menanamkan tata krama yang baik dari sekolah. Ada lagi yang lain? Boleh Kak. Menurut pemahaman saya, budaya positif itu bisa diawali ketika kita akan melaksanakan pembelajaran. Itu anak dibiasakan untuk membaca doa dulu terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjutkan dengan asmaul husna. Itu mungkin menurut pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Itu tentang pembiasaan di pagi hari untuk berdoa sebelum melaksanakan pembelajarannya. Itu termasuk ke dalam budaya positif. Bu Oja mau lagi? Sudah cukup ya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu terdiri dari 8 kategori ya. Ada satu namanya perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada kontrol guru. Dan yang ketujuh ada keyakinan kelas. Terakhir ada namanya segitiga restitusi. Oke, untuk yang pertama, nah, apa itu perubahan paradigma belajar? Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma pembelajaran dahulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu kita belajar menggunakan kurikulum 13 ya Bapak dan Ibu. Nah sekarang ada paradigma baru menggunakan kurikulum merdeka, yang mana di sini profil pelajar Pancasila terdiri dari berapa? 6 atau 5? 6 ya. Ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila ya.
Yang tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu artinya peserta didik mempunyai akhlak yang beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan akhlak bernegara ya. Kemudian di Profil Pancasila ada jenis mandiri, yang mana di sini siswa belajar tentang kesadaran akan diri dan situasi, juga belajar tentang regulasi diri. Kemudian berikutnya ada bergotong royong, di mana di sini siswa belajar untuk berkolaborasi, kemudian adanya kepedulian terhadap sesama atau orang lain, juga di sini siswa belajar untuk berbagi ya. Kemudian nextnya berkebinekaan global. Nah, di sini siswa belajar mengenal dan menghargai budaya ya. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, juga berkeadilan sosial. Kemudian di sini ada bernalar kritis, di mana siswa memperoleh dan proses informasi. Kemudian belajar juga menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Dan yang terakhir, siswa belajar tentang refleksi dan evaluasi. Nah, di kreatif di sini berarti siswa mempunyai gagasan-gagasan yang original ya, karya yang original, juga keluasan berpikir. Oke, next. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi dulu kita beranggapan, berilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah akan mampu menguatkan karakter siswa ya. Dahulu ya. Kemudian dahulu juga sebelum adanya kurikulum merdeka ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Untuk belajar gitu ya, itu memaksa ya. Kemudian ada ilusi juga guru itu harus mengontrol ya, mengontrol semuanya. Kemudian di sini yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Buka lagi dulu. Nah, ternyata ini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus responnya kita menganggap bahwa realitas kebutuhan kita sama ya. Ternyata teori kontrol mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Misalkan kebutuhan saya berbeda dengan kebutuhan Bu Ocha. Bu Ocha kebutuhannya dia sukanya makan rendang, saya sukanya makan ayam gitu ya. Kemudian lanjut, semua orang melihat hal yang sama stimulus responnya. Tapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kemudian di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi ada perbedaan. Stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi dulu kita selalu menganggap bahwa perilaku buruk itu pasti salah gitu ya. Tapi ternyata teori global mengatakan semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi kenapa dia melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya. Misalkan Bu Nisa bisa mengontrol saya, ini ternyata salah nih. Harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya saya mau berkembang, saya mau stuck, atau saya mau menurun, diri saya itu tergantung dari kita mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya ya. Saya bisa mengontrol Parmi gitu. Tapi ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ternyata saya tidak bisa kok. Kan punya pendapat masing-masing ya, punya kebutuhan masing-masing, jadi tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal ya.
Nah, seperti misalkan saya mau mengadakan sekarang seminar, saya memaksa orang buat ikut gitu. Ternyata rujukannya gagal ya, karena yang satunya ada kemampuan, ada yang satunya yang sakit, ada lagi yang nggak ada jam pelajaran, jadi nggak datang gitu ya. Tapi kalau kolaborasi dengan Konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru gitu. Nah, kalau berkolaborasi tidak dipaksa, akhirnya ada beberapa sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian di sini ada model berpikir menang dan atau kalah ya. Model ini ternyata di teori kontrol harus modelnya berpikir menang ya, jangan win lose, tapi harus win-win. Jadi semuanya mempunyai manfaat atau bahagia ya. Karena menang-menang itu kan bahagia, tapi kalau pertandingan kan ada menang kalah. Kalau ini harus menang-menang ya. Yang Pak Saiman ya? Iya. Oke, nah yang kedua tadi dari budaya positif, selanjutnya ada disiplin positif namanya. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward maupun ancaman atau hukuman. Kemudian disiplin positif juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai kebajikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibo Primary Years Program atau PYP mengatakan nilai-nilai kebajikannya itu meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill mempunyai nilai-nilai kebajikan, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, next. Nah, di sini budaya positif selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, nah, insya Allah ya peserta didik itu tidak akan ada yang keluar dari jalurnya, maksudnya yang hiperaktif ya. Jadi karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Nah, yang kelima kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu apa saja? Bertahan hidup terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima,
mempedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu termasuk dari kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan terhadap harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan di sini dengan bermain, humor, antusias, tertawa, ini masuk ke dalam kesenangan. Dan yang terakhir ada kebebasan. Di sini kebebasan itu dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian di sini ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, lanjut. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, apa perbedaannya? Kalau kita menerapkan hukuman pada peserta didik, itu sifatnya dia tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Di sini sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang dengan ada konsekuensi tetap murid tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor, ya. Jadi bentuknya monitoring dari guru dan murid merasa tidak nyaman. Tapi di sini ada yang namanya restitusi, ya, di bawah ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu mana yang lebih baik? Hukuman, restitusi, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, apa saja penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Coba ada yang mau itu nggak demo di sini? Pak Sabar mungkin menjadi muridnya. Baik, boleh. Dan boleh terima kasih Pak Sabar. Pak Sabar ini seorang siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara kenaikan bendera pada hari Senin. Boleh Pak Sabar ke depan? Bu Nisa, gurunya. Nah, Bu Nisa tipe penghukum, ya. Kemudian Bu Ocha tipe pembuat merasa bersalah. Ya. Bu Eka bisa memantau, kemudian Bu Uli tipe teman, dan Pak Saidiman tipe manajer. Satu dulu ya. Itu tinggal Mau sabar dulu kan, Mbak. Mau sabar dulu kan, mau baik pemantau siswa nanti nggak pakai atribut. Itu jadi siswa kami dari penghukum. cocok di salah satu kan sini ya kan Bapak kan nggak pakai atribut nih datang ke sekolah, ya. Coba kalau penghukum itu seperti apa? Jawabannya kalau benar saya seperti penghukum. Kenapa nggak pakai atribut? Belum beli. Beli sampai nih anak kamu teh berbeda 10.000. Karena kamu hormat ke bendera selama 5 jam. Alhamdulillah. Yang benar benar. Nah, ya. Jangan
Siap Bu. Dari atas sampai bawah ada sebutnya. Tidak ada Bu. Tidak ada. Belum dijahit. Belum dijahit? Iya. Astaga. Berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu sabar? Iya. Kamu makanya mengecewakan ibu. Ibu sudah terlanjur kecewa oleh ibu sabar. Apa kamu akan terus mengulangi seperti ini terus? Siap tidak Bu. Tidak. Bisa dipercaya? Siap. Tidak akan mengecewakan ibu lagi? Iya Bu. Oke? Siap. Siap? Siap. Siap. Oke. Coba tepuk tangannya untuk suatu. Masuk cocok menjadi artis ya bocah. Ayo mulai dari sekarang. Tipe pemantau Bu Eka boleh. Pemantau ya. Sabar. Iya Bu. Kamu tahu kamu sudah melanggar aturan sekolah. Baik. Siap Bu. Tahu Bu. Kamu tahu nah konsekuensinya kalau melanggar aturan sekolah. Nanti kamu pulang sekolah, kamu mau ke koperasi ya Nak ya? Iya Bu. Baik. Kamu beli atributnya, kemudian kamu tempel di rumah atribut tersebut. Bisa nah? Yang bayar saya Baik. Siap. Di rumah apa nih Pak Ibu? ya. Di baju nak, di baju. Iya. Oke nah, siap nah? Iya. Jangan diulangi lagi ya Nak ya. Baik Nanti. Bu. Siap. Oke, tepuk tangannya teman-teman. Ya. Selanjutnya tipe teman yang bully boleh. Belum, masa belum. Aduh, kenapa ini badannya kok begitu? Aduh Bu, makan belum jahit Bu. Tolong ikuti aturan sekolah. Siap Bu. Tolong nanti Bu ya. Siap Bu. Siap. Nah, teman-teman, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Coba saya buat dulu ya, waduh. Sangat menghayati ya. Terakhir tipe manajer nih, Pak Saidiman. Nih, dia tipe manajer. Seperti apa, Bang? Oke. Siapa? Sini. Iya Pak. Kamu udah gak? Kamu. Gimana mau diperhatiin dari bawah? Gak ada sih. Makan. Cuma ini kalau ini kemana itu nggak dimasak ini beli itu beli ya. Belum dijahit. Hah? Sudah belum dijahit Pak. Oh iya, tahu kan masalahnya apa? Jadi kan peraturan sekolah itu harus mengikuti tata tertib. Kenapa tidak dipenuhi? Ya Pak. Lupa Pak, lupa dijahit. Ya berarti tahu ya kesalahan kamu itu apa sehingga nanti ke depannya harus dipakai peraturannya. Ya Pak. Oke. Saya tahu Pak. Oke, siap. Ya itu aja dari bapak. Mudah-mudahan nanti kamu sampai soalnya. Oke Pak. Bisa. Siap. Masih Bu. Pak Saidiman ya. Terima kasih Pak Sabar masih mau di sini. Oke ya. Hebat emang ya. Jago acting ya. Tadi udah ada tipe penghukum, tipe membuat rasa bersalah, tipe pemantau, tipe teman dan manajer. Yang paling baik itu berarti harus tipe manajer ya. Itu yang paling baik. Tapi kadang-kadang kita selalu menjadi tipe yang sering dilakukan adalah tipe penghukum ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini Bapak dan Ibu di kelas sudah mulai menjadi manajer untuk anak-anak di sekolah kita. Oke. Nah, di sini ada contoh video 5 posisi kontrol guru. Mari kita lihat dulu.
videonya. Selamat menonton. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. Sebentar ya. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh Diane Rossi dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghubung, 2. Posisi pembawa bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi bergerak. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh,
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu video yang lebih jelas mengenai contoh 5 posisi kontrol guru. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Boleh Bapak Ibu tebak kalau apakah aku untuk posisi kontrolnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini masuk ke posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, ada pertanyaan dari saya mengenai posisi kontrol. Nah, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Ada
Ada yang mau angkat tangan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut saya ini posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Iya, hebat Bu Eka ya. Karena ada kecewanya berarti ya, merasa bersalah. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Boleh, boleh. Saya akan mencoba menjawab ya untuk posisi aku. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin ini adalah posisi penghukum. Seperti itu. Bagus ya. Ada yang mau jawabannya sama? Apa dengan Buli? Bu Ocha? Sama ya. Posisi penghukum ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu ya. Jadi menjudge murid. Kemudian next, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bocah. Posisi kontrol itu apa? Pemantau. Posisi pemantau ya. Iya, benar sekali ya bocah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, kita lanjut. Ada pendapat lain? Sama ya. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi bapak dan ibu ya. Ayolah, lakukan demi ibu aku ya, demi kuliah ya. Ayo, Bu. Itu masuknya ke posisi teman ya Bu. Betul ya. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, jadi dia kayak ngajak ya, kayak kata temannya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada yang mau? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo boleh? Siapa lagi? Dekat. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menurut saya ini lebih ke pemantau ya. Ini tahu jawabannya lain bagaimana? Yang lain Pak Roni? Pemantau, rasa bersalah, teman, manajer, atau penghukum. Pak Sabar? Penghukum ya. Jadi ada dua, ada pendapat kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bisa penghukum, bisa tadi ada juga yang berpendapat sebagai pemantau. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Ketujuh, keyakinan kelas. Mengapa perlu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya akan mencoba menjawab gitu ya. Kalau untuk peraturan kelas itu sifatnya seperti memaksa ya dari guru, sedangkan keyakinan kelas itu menurut saya berasal dari siswa sendiri gitu. Jadi bukan dari dorongan dari luar, tapi dari diri akademik itu sendiri. Mungkin seperti itu.
Iya benar ya. Kalau peraturan dia sudah ada dari sananya ya, jadi bersifat kaku ya. Tapi seperti terpaksa. Tapi kalau ini keyakinan kelas itu dia sifatnya lebih universal, kemudian bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, ya. Jadi tidak ada negatifnya. Tapi kalau peraturan kelas biasanya dia ada kata-kata yang negatifnya. Tapi kalau di keyakinan kelas dia pernyataannya positif. Kemudian sedikit saja kata-katanya supaya mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tapi ketika membuat peraturan kelas, warga sekolah tidak dilibatkan gitu ya, itu perbedaannya. Lanjut. Ini ada restitusi ya, I-nya ke bawah ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 1996 Charles Gosen menyatakan bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada namanya nomor 1 menstabilkan identitas, kemudian ada yang namanya validasi kebutuhan, dan ada yang terakhir nomor 3-nya menanyakan keyakinan. Penjelasannya menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu dia mengubah identitas dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika ada anak yang salah, misalkan tadi Pak Saban tidak menggunakan atribut ya. Nah, Bu Ocha coba Bu Ocha mengatakan apa? Silakan. Yang itu ketika Pak Saban tidak menggunakan atribut, Bu Ocha mengatakan Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, Pak Saban. Saban. Selain itu kata lainnya, Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Saban. dan yang terakhir, Saban. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu, benar? oh ya. Jadi untuk ketika anak melakukan kesalahan, nah itu ya yang pertama harus kita lakukan, jangan langsung memarahi. Jadi langsung ditanyakan ketika anak misalkan dia terlambat, kamu pasti punya alasan lah kenapa melakukan hal ini ya. Jangan, hei kamu kenapa terlambat gitu ya. Jadi harus diperbaiki ya Pak Sabar. Gitu ya. Jadi itu kata-katanya mungkin kita bisa copy paste ya nanti. Kalau ada anak yang melanggar peraturan. Kemudian di sini ada validasi kebutuhan, memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, setelah tadi identitas yang salah, sekarang validasi kebutuhan. Ya, hampir sama. Coba Bu Haji, Pak Sabar itu tetap ya atribut, tidak pakai atribut. Nah, di situ kata-katanya apa kalau menurut Bu Haji? Pak Sabar, masa itu sabar? Yang artinya yang Saban.
Itu Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan, tapi jangan terlalu sering ya. iya. Kemudian yang ketiganya coba itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi setelah menstabilkan identitas masa bandingnya, nah harus divalidasi kebutuhannya seperti apa. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan, ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah ini mengenai keyakinan kelas. Coba kasusnya tetap pasaban. Ayo Bu Meli. Ya, itu yang pink itu. Karena dia nggak pakai atribut. Bu Meli bilang pasaban tahu dengan keyakinan kelas kita. Pasangan. Iya, Bu. Jadi kamu tahu keyakinan kelas kita. Iya, Bu, tahu, Bu. Nilai apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah Nilai yang setelah disepakati bersamanya apa Pak Saban? Kalau sekolah itu harus tepat? Harus disiplin, tepat waktu. Bukan memakai atribut. Memakai atribut. Pakai atribut lengkap, Bu. Iya, berarti pasangan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, Pak Saban? Kalau gambaran kelasnya, Bu, harus taat aturan, keyakinannya harus disepakati bersama. Oh iya, bagus. Dan yang terakhir, ingin menjadi orang yang seperti Pak Saban? Ingin menjadi seperti orang ingin menjadi orang yang seperti apa kira-kira? Cita-citanya. Ya, cita-citanya. Jadi Pak Saban jadi seorang yang apa? Ingin jadi orang yang berguna, Bu. Aturan sekolah, Ibu. Taat keyakinan kelas yang sudah sepakati, Bu. Mau jadi penurut, Ibu. Mau jadi anak yang penurut, anak soleh, ya. Anak pintar, anak kreatif. Amin. Oke, nah itu tentang menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita lakukan mulai dari sini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, insya Allah murid-murid kita akan soleh-soleh, rajin-rajin, ya. Terus menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Mungkin itu terakhir yang bisa saya sampaikan di penutup dalam rangka penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dan diterapkan di kelas atau di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar ditutup dulu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat. Ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lia menjadi fokus nantinya bisa dikembangkan di kelas yang seterusnya.
Terima kasih. Assalamualaikum